wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini setelah kita selesai dari mubtada khobar, sekarang kita masuk di awamil penyakit yang masuk pada mubtada khobar. Kita sudah tahu sebelumnya bahwa pengertian mubtada kosong dari penyakit. Sekarang adalah penyakit yang masuk pada mubtada dan khobar. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala babul awamili ad-dakhilati alal mubtada'i wal khobari. Bab amil, penyakit yang masuk kepada mubtada dan khobar. Wa tusamman nawasikho wa nawasikhol ibtida. Dan dinamakan nawasih, penghapus atau penghapus mubtada. Karena ini kalau dia masuk, hukum mubtada khobar berubah. Tadinya marfu bisa saja nanti marfu mansub marfu, mansub. Paham kan? Jadi berubah hukumnya kalau masuk nanti an-nawasih. Makanya dinamakan an-nawasih. Jadi di samping namanya al-awamil, penyakit, juga dia dinamakan dengan apa? An-nawasih, penghapus. Atau dinamakan juga nawasikhul ibtida, penghapus mubtada. Maksudnya hukumnya. Penghapus hukumnya mubtada. Wahya thalathatu anwa'in. Ini kalau digolongkan. Dia terbagi 3 jenis. Catatan 398 ditinjau dari sisi amalannya. Ini ditinjau dari sisi amalannya, tugasnya. Al-awwalu yang pertama, ma yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khobaro. Apa yang merofa mubtada' menasab khobar. Wa huwa kana wa akhawatuha. Ini tentunya sudah kita pelajari. Kana dan saudari-saudarinya. Wal huruful musyabbah bi laisa. Ini tambahannya di sini. Huruf yang diserupakan dengan laisa. Wa af'alul muqarabah. Ini juga tambahannya di sini. Ada yang beramal dengan amalannya kana, namanya af'alul muqarabah. Ini 3 jenis ini tugas yang sama. Merofa mubtada, menasab khobar. Nanti rinciannya. Wasan yang kedua, mayansibul mubtada'a wa yarfa'ul khobaro. Apa yang menasab mubtada dan merofa khobar. Ini golongan kedua, kebalikan dari tugas yang pertama. Menasab mubtada, merofa khobar. Wahwa dan dia adalah inna wa akhwatuha. Dia adalah inna dan saudari-saudarinya. Ini sudah kita pelajari, alhamdulillah. Wala allati linafil jins. Dan la yang menafikan jenis. Ini juga sudah kita pelajari. Berarti tidak ada yang baru ya sini ya. Tinggal tambahan pembahasan. Tinggal tambahan pembahasannya nanti kita lihat. Wasalisu yang ketiga. Ma yansibul mubtada'a wal khobaro jami'an. Apa yang menasab mubtada dan khobar semuanya, seluruhnya. Wahwa dhonna wa akhwatuha. Ini adalah dhonna dan saudari-saudarinya. Berarti tidak ada juga tambahan dari buku sebelumnya, buku kedua. Karena kita juga sudah pelajari dhonna. Tinggal kita nanti lihat tambahan pembahasannya. Sekarang kita mulai merinci bab kana dan saudari-saudarinya. Bab kana dan saudari-saudarinya. Faslun, kata beliau pasal. Fa amma kana wa akhwatuha. Adapun kana dan saudari-saudarinya. Fa innaha tarfa'ul mubtada'a. Sesungguhnya dia merofa mubtada. Pertanyaan kita, kenapa dia merofa mubtada? Di sini sudah ada jawabannya. Tasbihan bil fa'il. Karena diserupakan dengan fa'il. Kan kana ini kan fi'il. Kana ini adalah apa? Fi'il. Kana dan saudari-saudarinya itu fi'il. Makanya isimnya kana dirofa. Kenapa? Mirip dengan fi'il. Mirip dengan apa?
fi'il. Itu rahasianya dia dirofa. Wa yusamma ismaha, tapi tidak dinamakan fa'il. Tidak dinamakan fa'il. Namanya apa? Isimnya kana. Dan teman-temannya. Paham kan? Jadi dia memang dirofa. Karena menyerupai fa'il. Tapi namanya isim kana. Watansibul khobaro. Dan menasab khobar. Kenapa bisa? Tasbihan bil maf'ul. Karena diserupakan dengan maf'ul. Artinya kalau antum bilang kana Zaidun qa'iman, mirip dorobtu. Doroba Zaidun aliyan. Sama tak? Doroba Zaidun aliyan. Sama kan? Yang pertama marfu sebagai fa'il. Yang keduanya mansub sebagai maf'ulun bi. Jadi mirip dengan itu. Makanya dia dinasab. Tapi namanya apakah maf'ulun bi? Wa yusamma khobaroha. Tapi dinamakan khobarnya. Jadi itu bedanya. Marfu karena mirip dengan fa'il. Cuman namanya bukan fa'il. Paham kan? Namanya isim kana. Mansub karena mirip dengan maf'ulun bi. Tapi namanya bukan maf'ulun bi. Apa namanya? Khobar kana. Bisa untuk pahami ini? Ini sudah meluas. Sudah dikasih tahu namanya. Dan sisi dirofa dan dinasabnya. Wahadihil af'alu ala salasati aqsamin. Fi'il ini terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu kana dan teman-temannya ini. Dia terbagi menjadi 3 bagian. Lihat catatan 399. Ditinjau dari sisi syarat amalannya. Karena dilihat dari amalannya bersyarat atau tanpa syarat, maka dia terbagi 3. Maka dia terbagi berapa? 3. Pertama, ahaduha, salah satunya, ma ya'malu hadal amala min ghairi syartin. Apa yang beramal amalan ini tanpa syarat. Jadi tidak punya syarat apapun. Kalau antum dapat dia langsung beramal. Tanpa syarat. Siapa itu? Dia adalah dia adalah kana wa amsa wa asbaha wa dolla wa bata wa soro wa laisa. 7. Kana amsa asbaha dolla bata soro laisa. Ini beramal tanpa syarat. Kalau antum dapat kana, maka beramal tanpa syarat. Langsung beramal pada mubtada dan khobar. Masuk kepada mubtada khobar langsung dia rofa. Dan dia nasab. Paham ya? Dipahami ini yang beramal tanpa syarat? Dapat beramal. Nah contoh. Contoh. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Apa i'rabnya Allahu? Isim kana. Ghafuran. Khobar kana rahiman. Khobar yang kedua. Lihat catatan di bawah. Lafzul jalala Allah. Isim kana marfu tanda rofanya dengan dhamma. Ghafuron khobarnya mansub tanda nasabnya dengan fathah. Istilahnya sama kan. Karena khobar bisa berbilang kan. Kalau khobarnya mubtada bisa berbilang berarti khobarnya kana juga bisa berbilang. Sama kan ini yang dia masuki. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Sama ini. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Catatan 401. Ya. Tum itu dhamir muttasil. Mabni di atas sukun. Dan berada dalam kedudukan rofa sebagai isimnya asbaha. Dan ikhwana adalah khabarnya mansub. Tanda nasabnya adalah dengan fathah. Adapun bini'matihi jar majrur. Contoh lain laisu sawaan sama juga dengan ini. Iya. Waw itu laisu waw dhamir muttasil mabni di atas sukun berada dalam kedudukan rofa sebagai isimnya laisa. Iya kan? Dan sawaan adalah khobarnya mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Dhalla wajhuhu muswaddan. Sama mudah sekali. Dhalla wajhuhu muswaddan. Wajhuhu
Isim dolla marfu. Jadi jangan bilang isim kana. Kan temannya yang masuk. Isim dolla. Jadi apa yang masuk dari teman kana itu yang antum bilang. Kalau kana isim kana. Kalau dolla isim dolla. Kalau laisa isim laisa. Dipahamkan? Asbaha isimnya asbaha. Iya. Jadi wajuhu isim dolla. Marfu dan tanda rupanya dengan dhamma. Muswad dan khobar. Khobarnya. Mansub dan tanda nasabnya adalah dengan fathah. Jelas kalau ini ya? Ini beramal tanpa syarat. Tidak perlu diawali oleh apa, tidak perlu didahului oleh apa, tidak ada itu. Sekarang batani yang kedua. Ma ya'malu hadal amala bisyarti ayyataqaddamahu nafyun au nahyun au du'aun. Ini dia. Ada yang beramal amalan ini. Yaitu merupa isim menasab khobar. Bisyart. Dengan syarat. Ayyataqaddamahu. Dia diawali oleh nafyun. Penafian. Jadi tidak boleh beramal. Kalau antum tidak dapat nanti syaratnya ini. Maka bukan ini temannya kana. Karena ada kata yang semisal. Misalnya zala. Nanti. Kalau tidak terpenuhi syarat. Bukan temannya kana. Jadi terpenuhi syarat baru bilang temannya kana. Dan dia beramal. Jadi syaratnya dia diawali oleh penafian. Au nahyun. Atau diawali oleh nahi. Tahu nahi? Kalau nafi yang bermakna apa? Tidak. Ya kan? Kalau nahi? Jangan. Harus diawali oleh nahi. Au doa. Atau diawali oleh doa. Jadi sebelumnya itu ada doa. Sebelumnya itu ada apa? Doa. Ya doa itu nanti masuk nahi, masuk nafi. Karena nahi, nafi, kalau dari bawah ke atas namanya apa? Doa. Kalau dari atas ke bawah namanya larangan atau ya nafi. Kan begitu nanti dalam bab adab. Jadi ini syaratnya. Wahuwa arba'ah. Dan dia ini ada 4. Artinya 4 ini tidak mungkin beramal-amalan karena kalau tidak terpenuhi ini syarat. Kalau dia tidak diawali oleh penafian atau nahi atau apa? Doa. Apa itu? Zala, wafatia, wabariha, wamfakka. Ini 4 kata ini tidak mungkin beramal tanpa ada sebelumnya penafian. Atau tanpa ada sebelumnya nahi. Atau tanpa ada sebelumnya apa? Doa. Ini sudah tinggi pembahasannya seperti itu. Karena syarat amalan. Nah contoh dulu. Contoh. La yazaluna mukhtalifin. Perhatikan itu yazalun. Dia di sini beramal. Yazaluna mukhtalifin. Wawunya itu isimnya. Mukhtalifin adalah apa? Khobarnya. Apakah terpenuhi syaratnya? Terpenuhi. Dia diawali apa sekarang? La nafi. La yang bermakna tidak. Kenapa saya tahu itu la nafi bukan la nahi? Fiilnya tidak dijazm. Karena kalau la nahi pasti fiilnya yazalu akan dijazm. Dengan penghilangan apa? Nun. Anda paham kan? Karena ini yazalun adalah af'alul khamsa. Jadi ini la nafi. Contoh lagi lan nabroha alaihi akifin. Lihat lan nabroha. Diawali oleh apa? Diawali oleh apa? Nafi. Nafi lan. Bukan la. Lan masih nafi. Ya kan? Lan kan ala penasab. Dan maknanya apa? Nafi. Ini menunjukkan bahwa tidak harus itulah. Nafi itu tidak haruslah. Boleh lan. Semua yang bermakna nafi. Boleh ma. Kan kalau di buku dasar kan kita bilang ma. Mazal, ma fatia, mampakka, ma bariha. Kita pakai siapa? Ma. Enggak harus ma. Yang penting penafian. Boleh ma, boleh la, boleh lan. Paham kan? Boleh nanti lam. Yang penting penafian. Yang penting penafian. Dipahami ini? Jadi makanya syarat penulis adalah tidak ada beliau bilang diawali oleh manafi. Tidak ada. Beliau cuma bilang diawali oleh penafian. Atau nahi. Iya, yang beliau katakan tadi.
atau doa. Contoh nahi mana? Beliau contohkan setelahnya. Baqaulu syair dan perkataan penyair sohi syamir. Wala tazal dzakirul mau tifanisyanuhu dolalum mubinu. Lihat. Sohi syamir la tazal. La tazal. Kalau antum dapat la tazal dijazm. Berarti la apa ini? Dia boleh la apa? Nahi. Makanya dzakira mansub sebagai khobarnya tazal. Isimnya domir mustatir pada kata tazal. Takdirnya siapa? Anta. Lihat di bawah 406. Dzakira adalah khobarnya tazal. Mansub. Tanda nasabnya dengan fathah. Dan isimnya adalah domir mustatir wujuban. Takdirnya adalah anta. Anda paham kan? Dan dia di sini terpenuhi amalannya. Terpenuhi syaratnya. Di awal oleh apa? Di awal oleh apa? Nahi. Wa qawlihi. Dan perkataannya juga penyair. Perkataannya juga penyair. Ini sebenarnya bisa antum katakan di awal penafian. Tapi ini penyair dia berdoa. Karena kan sudah saya bilang tadi doa itu adalah nafid atau nahi. Cuman kalau dari bawah ke atas kita bilang apa? Doa. Tidak boleh kita bilang melarang. Ya, doa. Lihat. Aya ala yaslami ya daromayya alal bila wala zalamun hallan bijar'a ikil qatr. Semoga terus hujan turun menyirami ya jar'a ika. Iya kan? Dia berdoa semoga hujan terus al-qatru hujan. Munhallan terus menyirami. Terus menyirami. Jadi di sini dia berdoa. Tapi kalau antum tidak tahu itu doa atau bukan, tidak cukup lihat saja. Adalah nafi. Kan kadang kita tidak tahu ini orang ngomongnya doa atau tidak. Kecuali dengan konteks kalimatnya. Iya kan? Lihat saja. Dia di sini diawali oleh apa? Penafian. Demikian pula kalau diawali oleh nahi. Sama doa juga. Kan sudah lewat pembahasan kita di matan jurumiyah, di mumti sebelumnya. Kalau la juga itu bisa nahi, bisa doa. Kapan dikatakan nahi? Kalau dari atas ke bawah. Kapan dikatakan doa? Kalau dari bawah ke atas. Itu kan sudah kita jelaskan. Sebenarnya ya nahi atau nafi. Nahi atau apa? Nafi. Tapi kalau karena maknanya doa, paham kan? Iya, maka kita juga katakan sama juga. Di awal oleh penafian atau nahi atau doa. Ini syaratnya. Beramalnya. Antum hafal saja yang punya syarat itu adalah zala. Fatiha, bariha, infakka. Dia punya amalan dengan syarat di awal oleh penafian atau nahi atau doa. Dan kalau antum baca kitab Gundul, dia beramal, ya pasti ada nahi, ada nafi, atau ada doa. Cuman kita perlu tahu ini ya kalau antum buat kalimat misalnya. Kalau antum amalkan berarti harus antum awalkan dengan doa atau nahi atau nafi. Tidak boleh seperti kana yang pertama tadi, 7 yang pertama, yang beramal tanpa apa? Syarat. Ini harus antum perhatikan. Watalit yang ketiga. Yang ketiga. Dan ini yang terakhir. Kan dia terbagi 3. Ma ya'amalu hadal amal. Apa yang beramal dengan amalan ini. Bisyarti dengan syarat. Antataqaddamahu ma al-masdariyah dzarfiyah. Kalau ini harus ma. Dia diawali oleh ma. Jadi dia tidak bilang diawali oleh nafi. Diawali oleh nahi. Tidak. Dia tidak sebut golongan. Tapi yang dia sebut person. Kan ada yang disebut golongan. Golongan itu berarti semua yang bermakna begitu bisa. Itu kalau golongan. Iya. Kalau ini langsung personnya, orangnya. Dia diawali oleh ma. Makanya nanti tidak pernah beramal kalau tidak ada ma. Kalau tidak ada apa? Ma. Diawali oleh ma. Ma apa? Ma al-masdariyah
adzorfiyah. Beliau akan terangkan sebentar kenapa namanya ma masdariyah. Dan kenapa namanya ma dzorfiyah. Beliau akan jelaskan. Yang jelas untuk tahap sekarang ini dia harus diawali oleh ma. Terus ma apa namanya? Kita bilang ma masdariyah dzorfiyah. Kenapa dinamakan ma masdariyah? Sebentar. Kenapa dinamakan ma dzorfiyah? Sebentar akan diterangkan. Kata penulis rahimahullah wa huwa dama, satu-satunya. Dia adalah dama. Satu-satunya yang harus diawal oleh ma, dama. Makanya selalu dibilang ma dama. Kalau zala, ma zala, la zala. Bebas dia. Kalau ini harus ma dama. Nah contoh ma dumtu hayya. Contohnya ma dumtu hayya. Perhatikan itu kalimat ma dumtu hayya. Ada catatan 48. Ta pada kata dumtu adalah dhamir muttasil mabni di atas fathah dan berada dalam kedudukan rofa sebagai isimnya dama. Dan hayyan adalah khobarnya mansub, tanda nasabnya dengan apa? Fathah, tanda nasabnya dengan fathah. Jelas kalau itu ya? Di awal oleh dama, oleh ma. Terus ini penamaannya. Wasumiyat mahadihi masdariyatan. Ma ini dinamakan masdariyah. Kenapa dinamakan ma masdariyah? Li'annaha tuqaddaru bil masdari. Karena dia ditakdirkan dengan masdar. Jadi ma bersama apa yang setelahnya itu bisa diubah ke masdar. Maksudnya itu dama. Bisa antum ubah ke masdar. Tinggal antum tasrif dama. Dama, yadumu, dauman atau apa? Dawaman. Kan fi'il ajwab. Fi'il ajwab masdarnya boleh dua. Antum pelajari di sorof. Boleh fa'alan atau apa? Fa'alan atau fi'alan. Di fathah huruf pertamanya atau di kasroh. Antum paham kan? Jadi dama boleh diubah menjadi masdar. Makanya dinamakanlah ma masdariyah. Dinamakan ma masdariyah. Karena dama bisa diubah ke mana? Diubah ke mana? Ke masdar. Nah contoh wahwa ad-dawam. Yaitu masdarnya adalah ad-dawam. Terus dzorfiyah kenapa? Wasumiyat dzorfiyatan. Dinamakan ma ini ma dzorfiyah. Liniyabatiha anil dzorfi. Karena dia sebenarnya menggantikan dzorof. Apa itu? Wahwal muddatu. Yaitu kata apa? Muddah. Makanya kita terjemahkan madama selama. Kata selama. Kenapa dapat kata selama? Karena itu dari kata apa? Muddah. Muddah. Iya. Ketika antum katakan misalnya nanti. Madama aliyun. Ya madama aliyun ko iman. Ko ya iman. Ini kita artikan ya. Ini ma muddah. Muddata mansub. Paham kan? Selama Ali berdiri. Paham kan? Kemudian kalau antum ganti ma dengan muddah, berarti ini jadi masdar. Masdar dawam, dama dawam. Muddata dawami. Tadi kalau ma ya dama, fi'il. Karena ma masdariyah tidak pernah masuk kecuali pada fi'il. Kalau sekarang diganti dengan muddah, muddata mudhaf. Dawami mudhafun ilai. Muddata dawami aliyin ko iman. Begini jadinya, ko iman. Kenapa jadi begitu lafadznya? Ya dawami mudhafun ilai wa huwa mudhaf. Aliyin mudhafun ilai. Tapi berada dalam kedudukan rofa isimnya dawam. Kan beramal. Paham kan? Jadi dia memang mudhafun ilai lafadznya majrur. Tapi berada dalam kedudukan apa? Rofa. Sebagai isim siapa?
Isim siapa? Dawam. Sekarang yang menjadi masdar. Kan masdar juga beramal. Kan tasrifnya. Antum sudah dapatkan di buku sebelumnya. Tasrifnya kana dan teman-temannya beramal. Nah ini kan dawam tasrifnya siapa? Tasrifnya siapa? Dama, beramal. Kok iman apanya? Kok iman apanya? Khobarnya. Khobarnya siapa? Dam. Jadi ini isimnya, ini adalah khobarnya. Iya. Ini adalah khobarnya. Begitu takdirnya. Namanya ma ini ma masdariyah dorfiyah. Dinamakan masdariyah karena dama bisa diubah jadi masdar. Dinamakan dorfiyah karena dia pengganti dari mudda. Nah jadi terjemahnya selama Ali berdiri. Paham kan? Selama Ali berdiri. Ini pembahasan dasarnya. Itulah pembahasan yang mendasar tentang kana dan teman-temannya. Setelahnya itu adalah penyempurnanya, tambahannya. Jadi dipahami ini pembahasan? Jadi dia beramal, meropak mubtada dan menasab khobar. Cuman amalannya tidak mutlak begitu. Dia secara amalan terbagi 3. Ada yang tidak pakai syarat, itu ada 7. Ada yang pakai syarat, di awal penafian atau nahi atau doa, itu ada 4. Paham kan? Berarti sudah 11. Kemudian ada yang beramal diawali oleh mamas dariyah dorfiyah. Yaitu siapa? 1 saja, yaitu dama. Berarti sudah berapa biji? 12. Jadi 12 itu terbagi 3. Ini dasarnya ini. Wajib antum tahu. Ini wajib antum tahu ini dasarnya. Setelahnya adalah tambahannya, penyempurnanya. Ya. Nanti khobarnya boleh berada di tengah, boleh berada di awal. Ya. Ini nanti, bahkan nanti lagi boleh dia ya tidak beramal. Nanti boleh kanan, itu nanti tambahan-tambahannya. Itu kita ambil di pertemuan kita besok insya Allah. Silakan Mas. Kayaknya dulu ada teman-temannya Kana. Di bukunya antum. Yang pertama. Adha. Ada. Berarti jatuh di sini dicetakan. Ahsanta. Coba sebutkan pelan-pelan. Baik, adha. Baik, kurang 1 berarti. Kurang 1, dia ada 8. Itu kurang siapa? Adha. Kurang adha, ahsanta. Iya, kurang 1. Jatuh dalam cetakan. Terus? Nah semuanya 13. Silakan Nabil. Judulnya Ustaz, bab kana dan saudari suadarinya. Dan saudari suadarinya. Oh baik, saudari-saudarinya. Sau ya? Bukan suah. Baik, betul. Masya Allah. Nih. Baik, terus? Bismillah. Afwan Ustadz, di catatan kaki 408 yang contohnya madumtu hayyan. Di catatan kakinya ta adalah dhamir muttasil mabni di atas fathah. Di contohnya madumtu Ustadz. Oh baik, betul. Salah berarti kalau itu kan madumta. Di ayatnya gimana?
Madumtu. Berarti di atas dom. Ahsan. Silakan Irwan. Bismillah. Yang Ustaz, zala yazalu. Itu kan fi'il mudhari'nya Ustaz. Nah, biasa juga kita dapatkan Ustaz, zala yazilu. Apakah dia yazilu juga beramal? Enggak, hanya itu saja. Berarti cuma yazalu Ustaz. Hmm. Syukran, jazakumullah khairan. Bismillah. Ustaz, ini yang kan ini masuk pada mubtada dan khobar. Terus bagaimana Ustaz dengan mubtada lahu marfu? Masuk juga Ustaz? Masuk. Semua terkait dengan mubtada khobar masuk. Berarti di nasab anunya Ustaz, yang marfunya itu? Yang mubtada lahu marfu? Iya. Contohnya Ustaz? Contohnya? Ya, akana qaimun az-zaidain. Kan harus ada di awal oleh hamzah. Jazakallahu khairan. Baik. Masih ada? Fadhal. Bismillah, mau tanya arti Ustaz yang bait sohi syamir wala tazal dzakirul mau tifanisya nuhu dolalun mubinu. Artinya apa Ustaz? Artinya Sahih wahai sahabatku. Susah diartikan gini karena kan sahih ada penghilangan. Itu munada murakham. Itu munada murakham. Kita belum dapat munada murakham itu apa. Makanan apa itu. Nah, jadi sahih asalnya sahibi. Dihilangkan ba dan ya-nya. Wahai temanku, kawanku, syamir, teruslah. Ya. Wala tazal, dan terus meneruslah. Dzakirul mauti, mengingat kematian. Fanisyanuhu, karena melupakannya, dolalum mubin, kesesatan yang nyata. khairan. Baik, sudah? Alhamdulillah, kita cukupkan. InsyaAllah kita lihat lagi di pertemuan kita besok. Pembahasan lanjutan tentang kana ya dan kawan-kawannya ini. Karena masih panjang pembahasannya. Iya, masih panjang pembahasannya. Subhanallah, hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.